Oke, musim kemarau panjang udah di depan mata nih. Pertanyaannya, tanaman kita siap nggak ya? Eits, jangan panik dulu. Soalnya di bawah tanah itu ada dua pahlawan super yang siap banget ngebantu. Yuk kita kenalan sama mereka. Nah, ini bukan sekedar omongan biasa loh. BMKG udah kasih peringatan resmi. Musim kemarau tahun ini bakal datang lebih cepat dan selesainya lebih lama. Artinya ya, kita harus benar-benar siap menghadapi tantangan kekeringan yang lebih serius dari biasanya. Terus efeknya buat tanaman kita apa? Jelas, mereka bakal kehausan, stres berat, dan pertumbuhannya jadi lambat. Kita nggak bisa cuma pasrah nunggu hujan kan? Kita butuh solusi yang cerdas, yang kerjanya langsung dari dalam tanah. Jadi, gimana caranya bikin tanaman kita jadi sekuat baja? Jawabannya itu bukan di atas tanah, tapi tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Ya, di dalam tanah itu sendiri. Kenalan dulu nih sama Trichoderma dan Mycorrhiza. Coba deh lupain sejenak soal pupuk kimia. Mereka ini adalah mikroba hidup, semacam tim super alami yang bakal jadi partner terbaik tanaman Anda buat ngadepin kekeringan. Nah, uniknya, mereka ini punya pembagian tugas yang pas banget. Coba deh bayangin, Trichoderma itu kayak bodyguard yang jagain di luar gerbang, ngelindungin dari serangan penyakit. Sementara Mycorrhiza, dia itu ibarat insinyur yang kerjanya di dalam. Dia yang memperluas jaringan pipa airnya. Keren kan? Dua-duanya kerja buat satu tujuan yang sama, bikin tanaman kita jadi super kuat. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita kenalan lebih dalam dulu sama si bodyguardnya, Trichoderma. Apa sih sebenarnya kekuatan dia? Gampangnya gini, Trichoderma itu kayak preman baik di lingkungan akar. Tugas utamanya yaitu mastiin nggak ada patogen atau penyakit jahat yang berani ganggu tanaman kesayangan kita. Jadi si Trichoderma ini emang multitalenta banget. Dia bisa melawan penyakit, dia juga rebutan makanan sama jamur jahat, plus dia bantu ngolah sampah organik jadi nutrisi. Wah, dia ini penjaga sekaligus koki pribadi buat tanaman kita. Sekarang kita pindah ke pahlawan kedua, si tukang perluas akar Mycorrhiza. Kalau tadi Trichoderma jagain dari luar, nah Mycorrhiza ini spesialis yang kerjanya dari dalam. Kata kuncinya di sini adalah simbiosis. Jadi Mycorrhiza ini benar-benar nyatu sama akar, memperpanjang jaringannya buat nyari air dan nutrisi lebih jauh. Sebagai imbalannya, tanaman ngasih dia sedikit gula dari hasil fotosintesis. Ini namanya kerjasama yang saling menguntungkan. Manfaatnya itu luar biasa loh. Jangkauan akar jadi lebih luas, artinya lebih banyak air yang bisa disedot, apalagi pas lagi kering-keringnya. Dan yang lebih hebat lagi, Mycorrhiza ini bisa ngebuka berangkas fosfor di tanah. Nutrisi super penting yang biasanya susah banget diambil sama tanaman. Eits, tunggu dulu. Kalau dua-duanya ada di sekitar akar, apa mereka nggak bakal rebutan tempat? Jawabannya, nggak sama sekali. Justru mereka itu tim yang sempurna. Gini penjelasannya. Nah, ini dia kuncinya. Mereka nggak akan saingan karena punya alamat yang beda. Trichoderma itu tinggalnya di tanah, di sekitaran akar. Sedangkan Mycorrhiza, dia tinggalnya di dalam akarnya. Jadi ya, mereka ini tetangga baik yang saling bantu, bukan malah rebutan lahan. Oke, kita udah tahu kan seberapa hebat kekuatan mereka. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengundang mereka ke kebun kita? Nah, strategi aplikasinya ini penting banget biar hasilnya maksimal. Ini dia rencana aksinya. Gini urutannya ya. Pertama, biarin si Trichoderma menguasai tanahnya dulu pas pengolahan lahan. Baru deh pas kita nanem, pastiin si Mycorrhiza ini kena langsung ke akarnya. Urutan ini krusial banget biar keduanya bisa kerja dengan optimal. Tolong banget, hindari kesalahan-kesalahan fatal ini. Jangan pernah pakai fungisida kimia barengan sama mereka. Itu sama aja kayak nembak bodyguard yang baru Anda sewa. Pastiin juga tanahnya kaya bahan organik. Kalau enggak, mereka bisa kelaparan. Dan ingat, kondisi tanahnya harus lembab, jangan kering kerontang, atau malah kebanjiran. Oke, sekarang ayo kita simpulkan semua informasinya. Kunci utamanya adalah paham cara kerja tim ini. Biar kita benar-benar siap menghadapi kekeringan. Ini dia rangkuman singkatnya, biar gampang diingat. Trichoderma itu si pelindung, fokusnya melawan penyakit. Kalau Mycorrhiza itu si pencari, tugasnya memperluas jangkauan buat nyari air dan nutrisi. Satu fokus kesehatan, satu lagi ke pasokan. Benar-benar kombinasi yang sempurna. Jadi kesimpulannya apa? Gampang, jangan pilih salah satu. Gunakan kekuatan dua-duanya secara bersamaan. Anggap aja ini investasi buat masa depan tanaman Anda. Kita kasih mereka sistem pertahanan dan sistem pendukung, biar mereka nggak cuma bertahan, tapi benar-benar bisa tumbuh subur di tengah musim kemarau. Nah, ilmunya udah dapet nih. Masalahnya, musim kemarau itu nggak bakal nunggu kita siap.
Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan Anda mau mulai. Siapin tanah Anda sekarang juga, dan kasih tanaman Anda kesempatan terbaik untuk tumbuh kuat.